Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya lagi sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Bud, pada kesempatan hari ini Pak Budi akan menjadi coach ya, praktek coaching dengan Pak Sansan. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Oh iya, tentunya dalam praktik coaching kali ini kita akan menggunakan satu metode dengan Aruna Tirta ya Pak. Jadi di mana dalam Aruna Tirta ini ada merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin ini yang akan saya jadikan acuan sebagai atau untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini Pak. Oh ya, baik ya. Nah, untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa. Di antaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, lalu memperdayakan coach itu sendiri. Itu mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh, seperti itu ya. Lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Ya, untuk melakukan coaching kali ini mungkin saya akan lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak. Oh, mengarah ke pertanyaan berbobot. Ada lagi tidak selain itu? Mungkin itu yang akan lebih saya tekankan, Pak. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak inginkan, yang ingin kembangkan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada si coach dengan cara apa, bertanya dari, berasal dari, mendengarkan masalah yang ada di coach itu sendiri, Pak. Luar biasa, Pak Bud. Ya, Pak Bud, selamat melakukan coaching dengan Pak Sansan ya. Ya Pak, siap. Ya. Semoga rencana Pak Budi dengan Pak Sansan melaksanakan coaching bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Budi dan Pak Sansan. Sukses selalu Pak Sansan dan Pak Budi. Silakan sekarang untuk melaksanakan coaching. Ya baik Pak. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai luang untuk hari ini Pak? Oh, selamat siang juga Pak Sansan. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak sedikit murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Sekali lagi mohon maaf ya Pak. Jadi saya mengganggu waktunya Bapak Pak. Oh, tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya kiranya Pak? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa ya Pak ya? Coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa membantu Bapak. Begini Pak, Bapak ingat nggak? Pas beberapa hari lalu ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya Pak. Waktu itu pas supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Oh, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari Pak pengawas sekolah Pak? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius Pak buat saya itu Pak. Loh, tidak serius gimana? Maksudnya bisa Bapak lebih jelas? Pak pengawas pada waktu itu mengkritik proses mengajar saya Pak.
Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah memang Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau eh, maksud saya sampai-sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu, bagaimana itu Pak? Oh, begini Pak. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya itu tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Pengawas dengan respon tersebut Pak? Kepada beliau, saya sejujurnya menyampaikan bahwa selama ini saya mengajar, saya lebih suka menggunakan berbagai sumber belajar, Pak. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, kemudian eh, kemudian saya juga menggunakan berbagai sumber, Pak, yang ada di perpustakaan. Mungkin karena itu beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya bertanya Bapak dulu. Memangnya selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar Bapak? Gini Pak, seperti yang saya sudah berikan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, Ya. kemudian mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, juga siswa termotivasi dan tentunya mengacu pada kurikulum Pak. Ya sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda pula. Oh, iya juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti itu juga Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak. Saya pikir ada benernya juga ya Pak. Iya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Pak. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini Pak? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oke, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya Pak ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Terus ketika pengawas memperingatkan Bapak malah memberikan argumen, sehingga hal itu membuat Bapak pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Betul gitu kan Pak ya? Oh iya Pak, iya betul sekali. Kira-kira apa saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Oh, kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja Pak. Jika nanti ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak harus siap menjelaskan segala permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif juga sehingga menambahkan semangat pada Bapak dalam mengajar nantinya Pak.
Mudah-mudahan ya Pak, tidak dipanggil ya Pak. Ya, terus dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya, Pak? Kalau rencana ke depan, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya, Pak. Oke, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Saya juga akan menemui pengawas, Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajarnya, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan apa yang diminta dan sesuai saran beliau. Kemudian menjalankan bagaimana proses belajar mengajar dengan baik, Pak. Oke. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya, Pak? Setelah ini, Pak, saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Oke, super sekali, Pak. Langkah yang Bapak ambil itu memang sudah tepat. Saya sangat setuju dengan ide Bapak itu, Pak. Oh, syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Pak. Agak khawatir takutnya saya salah langkah, Pak. Oke, syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Komitmen itu, untuk hal itu komitmennya dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, Pak. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Nah, itu yang jadi masalah dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Oke, super sekali itu, Pak. Itu memang ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk sewaktunya mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Amin. Sama-sama, Pak. Oh, maaf, Pak. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan melakukan PR. Saya pamit ke ruangan saya, Pak. Oh, iya, Pak. Silakan. Terima kasih sekali, Pak. Salam sehat untuk Bapak. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Luar biasa, keren sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Pak Hasan, Pak Budi sudah sangat luar biasa dalam praktek coaching ini. Selanjutnya saya ke Pak Budi dulu ya, sebagai coach. Pak Budi, pada saat jadi coach tadi, Pak Budi saya sudah sangat baik ya di sana. Langkah-langkahnya sudah mengena. Nah, di sini menurut Bapak indikator yang ingin Bapak kembangkan itu sudah tercapai atau belum, Pak? Ya, menurut pribadi saya, indikator yang saya kembangkan berupa pertanyaan Bapak tadi, saya rasa sudah, Pak. Sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan dari puisi. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, bagus. Ya, jadi secara keseluruhan saya juga tadi melihat pada saat Pak Budi menjadi coach itu luar biasa. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching, Pak ya, dan sudah menggunakan alur tirta seperti itu, Pak ya. Jadi keren untuk Pak Budi. Nah,
Di sini Bapak juga tadi sudah bisa menggali serta mendorong coaching untuk mencari jalan atau solusi sendiri yang dibuat dalam rencana aksi nyata ke depannya. Nah, di sini Bapak sangat keren, Pak Budi hebat. Nilai dari saya kalau ada antara 1 sampai 4, nilainya 4 buat Pak Budi ya. Oke. Iya, ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Bud. Nah, setelah coaching ini Pak Bud, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi apa yang perlu dikembangkan. Ya, selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan memberdayakan coach itu sendiri, mungkin kompetensi yang kedua ini akan menjadi pekerjaan rumah buat saya Pak, untuk lebih menambah pengetahuan serta menggiatkan apa yang namanya melakukan coaching ke depannya supaya lebih baik, sehingga segala kompetensi seorang coach itu bisa terlaksana semua sehingga menjadi coach yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya yakin Pak Budi akan menjadi coach yang baik. Karena saya melihat tadi Pak Budi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan coach bisa mencari solusi sendiri, ya seperti itu. Demikian Pak Bud ya, Pak Bud, Pak Sansan. Di sini saya sebagai pengamat mengamati Pak Sansan dan Pak Budi, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.